Halo, sore semuanya. Sore Mas. Nah, Mas Haji udah masuk sekarang ya. Kemarin kemarin nggak ikut ya? Sore Kak. Iya, Enggak iya. Mas, banyak kerjaan. Ya, siap. Udah pada kumpul semua belum? Kita langsung mulai aja ya. Karena udah jam 3. Teman-teman yang lain aktif juga dong. Aktif. Nyalain videonya. Terus kita sharing-sharing di sini. Mbak Stevi, Mbak Pepe Putri, Mbak Sarah. Mana mukanya? Oh, oke deh. Kalau gitu kita mulai aja. Sebentar, saya siapin filenya dulu. Oke. Kemarin teman-teman sama Pak siapa namanya? Pak Mas Rizal sudah sampai modul ini belum? Branding belum? Belum ya? Kemarin di kelasnya Pak Mas Rizal sudah sampai belajar branding belum? Kamera aku aktif, Cuk. Oke. Kemarin teman-teman di kelasnya Pak Mas Rizal sempat belajar branding belum? Sudah belajar branding belum? Branding. Belum ya? Oke. Ini buat pelengkap materi Pak Mas Rizal. Jadi di salah satu konten kreator itu juga wajib memahami selain gimana caranya membuat kreasi konten. Jadi yang sebenarnya itu challenges-nya itu nggak cuma hanya bikin gambar bagus, tapi juga tulisan. Maksudnya kayak gini, kayak kalau bahasa di dunia desain itu copywriting gitu kan. Nah, sedikit kita akan kupas, sedikit banyak akan kita kupas ya, sedikit sih banyak sebenarnya. Oke. Saya mau coba dari ini dulu ya, teman-teman yang lain di sini. Understanding dulu mengenai ini. Ini penting. Oke, saya coba present. Sudah tampak belum? Sudah kelihatan ya? Udah Mas. Oke, udah. Kalau gitu lanjut aja gini. Kalau misalkan nih saya mau coba ngobrol dulu sama Mas Aji. Mas Aji. Halo Mas. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Apa ya? Alhamdulillah. Oke, jadi gini. Mas Aji kalau mendengar istilah branding, apa yang Mas Aji tangkap? Viral kan? Oke, kita tampung ya. Kalau Mbak Panca apa? Brand itu kayak misalnya McD gitu ya Mas, Louis apa itu semakin ada dia brandnya bagus maka harganya padahal kualitasnya kadang sama-sama yang biasa karena brandnya menang maka harganya juga bisa tinggi gitu ya. Jadi nama ya, brand ya. Gimana tadi Mbak Panca bilangnya? Sorry, bentar. Ayo MC, masa MC malu-malu? Come on. Ya yang saya pahami ya seperti itu brand itu kan nama merek seseorang. Semakin terkenal brandnya ini maka bisa jadi harganya semakin mahal. Kadang orang itu bukan jual produk malah jual brandnya gitu. Ada yang seperti itu. Oke, nah kita tampung dulu semuanya ya. Sekarang saya coba tarik mundur ke belakang. Brand itu sebenarnya apa sih gitu ya? Kalau kita perhatiin gambar di sini misalkan, ini ada ceritanya seorang arkeolog ya. Di saat mereka masuk ke dalam sebuah gua itu,
ternyata ada simbol-simbol di sini. Ada yang tahu nggak ini simbol apa? YouTube. YouTube. Kalau ini apa nih? Api. Ini. Mana tuh, Mas? Ini yang api nih. Api. Itu Tinder. Tinder. Tahu Tinder nggak? Oh iya, tahu-tahu Mas. Aplikasi dating. Iya, aplikasi dating. Nah, ini sampling ya. Di sini ada Google juga, ada Apple, ada Nike, ada Facebook. Nah, ada Coca-Cola juga. Ini McDonald. Ini brand simbol yang sering banget kita lihat. Kalau di sini paling kanan atas ini Chanel, ini merek fashion ya. Gitu. Oke. Sekarang saya coba masuk ke slide berikutnya. Oke. Jadi gini. Sekitar 1500 tahun 1500-an gitu ya. Brand itu asal nama kata brand tersebut, branding kalau kita kenal sekarang itu dari kata brander. Ya. Masyarakat Skandinavia kuno pada saat itu menggunakan, tahu obor ya? Ini obor ya. Obor nanti bisa dibilang ini ya, apa sih namanya, cap panas gitu loh. Jadi kalau untuk mereka melihara sapi nih, peternak gitu segala macam. Untuk membedakan sapi saya dengan sapi Mas Aji, bedanya di mana? Kalau di peternakan sekarang masih suka disundut gitu sapinya. Dicap, distempel. Kuda ya biasanya ya. Nah, FYI, brander tuh artinya itu api, ya. Dan logam yang dipanaskan untuk dicap kepada sapi tersebut, sapi yang si owner dari si pemiliknya, dan itu menjadi sebuah penanda. Brander itu awalnya itu, oke? Nah ini ada bilang istilah it's mine, ini punya saya gitu sapi ini. Misalkan sapi yang ada huruf A-nya, misalnya otomatis miliknya A. Ada 2 orang di sini depan huruf namanya A nih, Aji sama saya Adi nih. Bedanya apa? Nah, kalau Mas Aji mungkin beda hurufnya, huruf A-nya segitiga bentuknya. Kalau saya huruf A-nya huruf sambung misalkan seperti itu. Nah, awalnya itu seperti itu. Ini buat teman-teman coba pahami dulu. Oke, kalau sudah saya lanjut. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini contoh-contoh simbol yang digunakan oleh peternak dari, ini kalau di Texas nih, Texas tuh tempat-tempatnya cowboy ya. Ini simbol tahun 1762. Nah, ada macam-macam ya. Sini teman-teman lihat ada tahun 1800. Jadi ini sebuah simbol sebenarnya. Awalnya istilah brand. Oke. Ini saya dapat dari museum di US. Apa namanya gambar ini? Oke. Nah, ada yang tahu nggak bedanya trademark sama brand? Coba ada yang tahu nggak? Oke, jadi gini. Kalau kita pakai kaos Nike, Nike itu brand apa merek? Merek. Nah, coba Mas Haji, kenapa merek? Aku paham sih Mas, tapi jelasinnya sing rada bingung. Nah, soalnya kenapa penting nih? Kenapa nanti Mas Haji bisa ngejelasin gimana brand itu sendiri, itu nanti bisa kepake di saat Mas Haji ketemu klien, menjelaskan apa namanya bedanya brand sama trademark itu apa. Jadi di saat Mas mengajukan sebuah jasa tentang desain ya, misalkan, kita masih bisa ngejelasin. Oke, jadi gini. Ini adalah salah satu pamflet ya di era masa revolusi industri di tahun 1700-an ya. Jadi kalau dulu mbah-mbah kita ini masih pakai sarung, 1700 mereka udah punya pabrik. Ya. Jauh bedanya ya. Mereka sudah pakai celana jeans, kita masih pakai sarungan. Jadi teknologinya berbanding jauh. Nah, mereka pada saat itu sudah kenal yang namanya istilahnya ini trademark, merek dagang. Nah, ini ada tulisannya ya, United States Patent dan Trademark. Semisal Mas Aji punya pisang goreng yang resepnya Mas Aji sendiri yang membuat gitu kan.
misalkan pisang goreng lainnya rasanya manis, Mas Aji rasanya macam-macam gitu, ada 5 rasa. Nah, itu bisa didaftarkan menjadi paten. Pokoknya nggak boleh tuh ada yang bikin pisang goreng rasa itu selain Mas Aji yang pegang paten, ya. Nah, ini harus didaftarkan nih ke pemerintah nih. Seperti itu, ya. Nah, ini contohnya salah satu sampel dari pamflet pertama. Kalau teman-teman lihat ya, register didaftar ini di tahun 1884 bulan Mei di tanggal 27. Dan di renewal, maksudnya di apa namanya, di renewal itu diperpanjang trademarknya itu berapa? 27 Mei 1994. Ya, oke. Nah, Coca-Cola itu sudah ada dari dikenalkan tuh tahun 70-an ya. 1886. Logo Coca-Cola sampai sekarang berubah nggak kira-kira? Logonya berubah? Enggak. Enggak ya? Kenapa nggak berubah? Enggak. Kenapa Itu udah ya, Pak? trademark. Nah, istilah trademark, istilah branding, semisal, anggaplah Coca-Cola logonya ganti. Di saat dipajang di toko, karena logonya ganti, desainnya ganti, orang-orang bingung nggak? Bingung. Kalau Ada yang aneh. Ada yang aneh kan rasanya kan? Yoi. Pas kita lihat gini loh, kok Coca-Colanya hurufnya begini? Jangan-jangan ini palsu. Udah bisa jadi mikir begitu kan? Bener nggak? Nah, jadi brand dan gini, trademark itu adalah bagian dari sebuah brand. Jadi turunan dari brand. Brand tadi kalau kita tarik awal ke peternak-peternak kuno pada masa lalu sebagai penanda ya, penanda, marking. Nah, penandanya apa? Dengan semisal dengan bentuk simbol ya. Simbol. Kira-kira nih, kalau simbolnya mirip-mirip bisa ketukar nggak? Bisa. Nah, untuk contoh gini, teman-teman di sini kan ada yang banyak punya usaha ya, Mas? Ya Mas Aji ya, ada Mas Aji, ada siapa lagi nih? Mbak Panca, segala macam di sini. Nah, jenis usaha apabila kita bentuk simbolnya itu satu sama dengan lain itu sama, kira-kira gimana? Ya bakal crash, Mas. Iya, ya misalnya simbolnya mirip-mirip gitu. Lagi trennya kembang-kembang, semua kembang-kembang. Lagi trennya apa namanya? Warna-warni, ikut warna-warni. Berkarakter nggak kira-kira? Enggak. Enggak ya, jadi mesti dipahami dulu. Begitu pula juga dengan konten, Mas. Mas Aji di jasa sablon nih, ya. Di saat Mas Aji ingin menyuarakan jasa Mas Aji tersebut, kira-kira nih, customer-nya tukang sablon itu siapa? Maksudnya, Mas? Jenis customer-nya tukang sablon itu siapa? Jenis customer. Iya, jenis kliennya. Jenis orang-orangnya itu seperti apa? Gimana tuh, Mas? Maksudnya? Nah, maksudnya gini, yang datang ke Mas Aji, yang mau pesan kaos, kan nggak mungkin beli satu ya. Iya. Kalau beli satu ya ke mall, apa ke toko gitu. Tapi kalau yang datang ke tempat jasa percetakan, biasanya apa? Kalau nggak calo, calo proyek ya, maksudnya gini loh. Nanti kan itu dia dipesan oleh teman-temannya, misalkan ada sekolah gitu, anak-anak sekolah gitu. Biasanya, Mas, kebanyakan. Ya, komunitas yang pesan, tapi kan hanya ada satu atau dua orang yang menjalankan. Satu yang mendesain, satu yang jalan ke tempat produksinya. Jenisnya itu toh. Ya. Jenisnya itu toh, apapun itu orangnya, bentuknya gitu, mau laki-laki mau perempuan gitu. Marketnya Mas Aji berarti tadi calo. Intinya calo, bener nggak intinya ya? Nah, untuk menggait jenis customer yang seperti itu, kira-kira bahasa apa yang akan Mas Aji sampaikan ke klien tersebut? Untuk contoh di sini, ya, ada Coca-Cola gitu. Pada saat itu mereka belum kenal kata seger. Yang mereka kenal itu katanya is delicious. Kalau kita artikan itu enak, ya kan? Is delicious, good
to the last drop. Rasanya enak sampai tetes terakhir. Itu orang pada masa itu ya. Tahun 1800-an. Kita masih ngeteh. Nas gitel pokoknya kan, manis lagi kental. Kita pasti itu. Nah, kalau mereka udah minum Coca-Cola, oke, dengan bahasa seperti ini, cooling, refreshing, thirst quenching. Nah, saya harap teman-teman praktisi UKM mikro yang ada di sini juga mesti melatih kira-kira klien saya tuh kayak gimana modelnya ya. Gitu. Kalau Mbak Panca kalau dapat job order, kira-kira kliennya modelannya kayak apa? Saya sebagai MC. Iya. Klien. Kalau terakhir sih klien saya itu kemarin karena saya lebih cocok ke formal. Terakhir wisuda, terus terakhir lagi ada sidang terbuka advokat gitu-gitu sih. Biasanya saya lebih ke yang formal-formal. Kalau yang informal jarang ya. Nggak terlalu. Oke. Berarti Mbak Panca fokusnya ke klien-klien yang formal kayak tadi. Mbak Panca sendiri bilang advokasi sidang terbuka itu untuk S2 atau S3 ya Mbak ya? Iya. Ya. Nah, di saat Mbak membawakan itu berarti Mbak juga sudah punya channel di pendidikan banyak dong otomatis kan? Ya kan, dengan bapak dosen, ibu dosen, guru besar dan segala macam. Otomatis mereka tahu pasti itu. Wah, saya mau nyari MC yang pas. Nah, kebetulan Mbak Panca tuh memang sudah bergerak di bidang itu lama, ya. Dan bahasa-bahasa yang Mbak sampaikan otomatis beda dong kayak saya nih. Saya ngomong di tempat yang S3 kan jadi nggak keruan gitu kan, mesti yang memang di bidangnya gitu. Nah, ini penting. Kenapa bahasa itu penting? Ini kita ngobrol sebelum masuk ranah digital ya. Untuk satu contoh, untuk gini. Teman-teman pernah nulis surat nggak buat pacarnya? Oh, nulis surat udah nggak zaman ya. Ketik WA gitu, ngegombalin pasangannya gitu. Kalau yang cewek digombalin nih, kalau yang cowok ngombalin. Nah, saya mau tanya Mas Bas. Mas Bas. pernah ngetik ke pacarnya nggak Mas? Apa gitu, ngungkapin perasaan? Tawa dia. Gini, semua cowok pasti pernah ya. Semua cowok pasti pernah. Tapi sekarang saya mau tanya dari sisi perempuan. Kira-kira nih, di saat ngebaca isi pesan, isi teks dari pasangan kita masing-masing, itu kayak pas kita baca kayak ada orang ngomong nggak? Kayak dia kayak ngomong nggak? Ini dari cewek-cewek loh ya, saya nanyanya ya. Kelihatan ya, maksudnya di saat ngebaca, oh iya, nih dia ngomongnya lagi kayak begini. Tapi kalau misalkan pacar kalian lagi marah, isi teksnya dingin, walaupun teksnya biasa aja gitu. Kau denger aja Mas nadanya Kak. Kau denger sendiri gitu biasanya. Nah, berarti tulisan tuh hebat ya. Walaupun nggak ada suaranya, tapi di saat kita baca, kita bisa tahu ini nadanya lagi marah kah, lagi dingin kah, apalagi sebel kah, apalagi seneng kah. Ada aura yang tersampaikan dalam bentuk tulisan, betul nggak? Oke, nah ini kenapa sebuah tulisan penting. Sekarang kalau misalkan ranah tulis-menulis, itu kita bawa, kita upscale ya ke dunia digital. Kalau misalkan sekarang posting Instagram atau postingan Facebook gitu. Nah, itu pun juga harus begitu. Harus dari hati ngetiknya dan sesuai sama marketnya gitu. Ini tips. Nanti kita latihan bareng-bareng. Oke, sekarang saya lanjut lagi. Tadi intermezzo. Oke. Nah, ini adalah jenis iklan tentang, ini apa nih? Hair dryer ya. Tentang hair dryer di tahun 1920. Mereka tahun 1920 udah kenal hair dryer. Tapi dulu bentuk iklannya itu kalau nggak
posternya mungkin kalau sekarang kayak jenisnya fotokopian ya, kalaupun berwarna pun dilukis. PR deh. Nah, kita lihat iklan radio kita dengerin bareng-bareng iklan radio pada saat itu. And now a message from our sponsor. Ladies, tired of drying your hair with the same old vacuum cleaner? Try Avon Shade brand new Beauty Locks portable hair dryer. It's smaller, it's faster, it's guaranteed to give you the hair you've always wanted in half the time. Beauty Locks is delicate and dainty, just like you. The dryer weighs only a pound and easily fits in your hand. Now that's beauty and convenience. With a speedy motor that will dry your hair in as little as 25 minutes, you can get gorgeous hair without falling behind schedule. Don't worry about the little ones or that pie in the oven. Thanks to an extra long extension cord, you can move around while primping your locks. Forget those long trips to the salon and no more waiting for hours under Monster Machine. Avon Shea gives you an easy and speedy hairdo that will blow your man away. Get it now at your nearest Macy's. Oke, tadi kalau kita perhatikan ya, ada statement kalau pakai dryer ini bisa membuat that will blow your man away. Maksudnya apa? Ini cara bahasa mereka dagang pada saat itu ya, cara promosinya ya. Gini, buat teman-teman perempuan nih, waktu masih kecil, misalkan sebelum jilbaban gitu, ngeliat ada cowok ganteng kibas-kibas rambut nggak? Suka mainin rambut nggak? Ayo. Nah, mostly gestur yang kalian teman-teman perempuan di saat ngeliat, wih dia ganteng kece gitu, pasti entah mainin rambut lah atau apa gitu. Nah, itu menjadi bahan iklan untuk hair dryer. Di sini bisa dibilang, biasanya kalau kita kibas rambut gitu, kalau iklan sampo gitu kan, misalkan nih, saya kibas rambut tiba-tiba Mas Aji mimisan gitu kan. Bisa aja karena kena anginnya. Nah, jadi gini, iklan itu harus hiperbola, sebuah iklan terkadang. Tapi nggak terlalu hiperbola, mesti gini, hiperbolanya jangan berlebihan ya. Semisal gini, Mas Aji, aku mau nanya. Sorry jadi Mas Aji mulu nanyanya, Ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Mas. Kalau nyablon nih Mas, semakin Yoi. banyak, semakin murah nggak harganya? Iya, Mas. Semakin banyak produksi, semakin turun harga produksinya. Semakin turun. Kalau banyak banget bisa gratis nggak? Nggak bisa. Kenapa? Namanya orang jualan, Mas. Nah, oke. Nah, jadi gitu. Jadi gini, ini sebuah tips ya. Kadang-kadang kita ketemu klien yang berpikiran semakin banyak harga semakin murah. Padahal kita udah nawarin harga termurah. Benar nggak, Mas? Iya, Mas. Iya dong. Nah, berarti di saat Mas Aji ingin mempromosikan sablon jasa sablon tersebut, yang paling pas kira-kira apa? Semisal ya, Gimana? harga, iya gini. Misalkan Mas ingin mempromosikan produknya Mas, produk jasanya Mas, itu ke khalayak umum dengan sebuah slogan. Kira-kira Mas mau ngasih slogan apa? Gini, kalau yang YouTube pemain dangdut YouTube nih, gitu kan, punya slogan kan, semua akan koplo pada waktunya. Oh itu keren banget judulnya, tagline. Nah, jadi semua teman-teman di sini paling enggak juga harus punya satu slogan khusus yang sekiranya itu di saat klien ngedenger inget gitu. Kalau misalkan iklan apa ya? Asiknya rame-rame itu iklan apa? Iklan rokok apa? Purna hijau ya kalau nggak salah ya. Asiknya rame-rame. Iya, kalau nggak salah tuh itu. Kalau misalkan produk yang lain, Mas kira-kira ingatnya apa? Mbak Panca atau ada ingat produk apa gitu? Tenggo, Mas Tenggo. Nah, apa tuh? Berlapis-lapis ya? Berapa lapis ratusan. Nah,
Itu kenapa menjadi sebuah slogan itu buat menarik minat klien seperti itu. Jadi apapun nanti teman-teman bentuk usahanya ya, entah itu usaha digital atau apa, selalu apa yang di tagline kan itu masuk ke hati customer kita. Itu penting. Itu ya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Oke. McDonald itu lahir tahun sekitar 1990-an, sekitar tahun segitu gitu kan. Nah, ini adalah bisa dibilang masa branding modern. Tahun 50-an mereka udah kenal burger ya. Kalau di kita kenalnya apa? Martabak. Apa meneh? Lemper. Arem-arem. Bedanya lemper sama arem-arem apa? Serabi, Mas. Serabi, kita adanya itu ya. Nah, menariknya di sini. Burger itu di Amerika pada saat itu semua bisa bikin burger, semua bisa dagang burger. Tapi hanya beberapa toko burger yang membuat merek, membuat brand, membuat logo. Nah, kalau di Solo, serabi yang paling enak namanya apa? Atau Suman. Nah, iya benar. Serabi Noto Suman misalkan. Nah, kenapa, Mas? Serabi Noto Dewi. Nah, ada beberapa serabi yang bentuknya sama, tapi mereka punya merek sendiri. Ada yang bisa bedain nggak Noto Suman sama Noto apa tadi? Rasanya ada yang bisa bedain nggak? Apa makan serabi Noto Suman pas sekali gigit bagian naik naga gitu kan, nggak juga gitu. Apa rasanya mungkin manis apa segala macam. Ayo gimana? Nah, jadi ini penting banget. Kenapa tadi ini saya ambil contoh gitu kan, seperti itu. Jadi untuk gini, analogi mudahnya gini, Mas Aji nyablon, banyak nggak di Solo tukang sablon, Mas? Banyak ya pasti ya. Gimana, Mas? Di Solo banyak tukang sablon juga kan? Banyak banget, Mas. Banyak banget kan? Yang membedakan sablonannya Mas Aji dengan yang lain apa? Proses mungkin, Mas. Apa tuh? Coba ceritain. Terkadang kan banyak orang yang ngejar deadline. Ya. Kalau dari sablonanku dulu ya, Mas. Punya aku itu terkenalnya deadline. Biasanya kalau kaos 2 warna, cuman 2 warna, 3 warna itu dikebut 1 hari full itu masih bisa. Tapi tapi dengan harga sesuai servisnya itu. Oh, jadi ada misalkan kalau nyablonnya cepat, harganya ditinggiin ya? Ya semakin biasanya kalau deadline sablon itu kan seminggu 2 minggu itu, Mas. Ya. Ini ngebut sehari saja ngerjain 24 pieces itu ya harganya beda. Nah, berarti Mas udah bagus nih, sudah punya segmen. Ada yang pengennya buru-buru dadakan, ada yang ini kan harga masih beda dong, ya. Masa buru-buru harganya murah terus dibayarnya entar gitu kan, nggak bagus. Nggak bagus buat nafas kan, kena M3 terus ya, Mas. Iya, Mas. Buat teman-teman nih, M3 tuh itu M3 tuh cairan kimia yang buat ngebersihin screen, itu baunya kayak thinner dan gak enak banget gitu. Bener ya, Mas? Iya, Mas, bener, Mas. Hampir sama kayak thinner. Itu staging kelas atasnya daripada ngelem. Oke, lanjut. Sorry bercanda. Oke. Nah, ini di tahun 60-an sudah mulai. Tadi kalau kita perhatiin tahun 50-an tuh sudah mulai ada istilah branding secara modern. Kalau tadinya itu di stempelnya di sapi, apa di kuda, apa di kambing. Di ayam enggak ya? Ayam enggak pernah kita tandain biasanya. Kalau ayam pasti di kandang sendiri. Gitu. Nah, setelah itu baru udah mulai masuk ke dunia modern, itu branding ya. Itu tahun 90 sampai tahun 60-an. Contohnya McD. McD sekarang lambangnya enggak kayak begini ya. Ini yang paling awal nih. McDonald paling awal. Lambangnya seperti ini, logonya. Simbolnya. Oke.
Yang merah. Iya. Next. Nah, Walmart itu sejenis apa ya? Kalau di kita tuh kayak Indomaret, Alfamart gitu. Kalau di Solo ada apa lagi yang baru selain Alfamart, Indomaret? Kan kita sering lihat ya. Ada kan ya toko-toko yang mulai kayak Alfamart, Indomaret ya? Per Indo masuk nggak sih, Mas? Masih Superindo masih. Nah, kayak gini-gini. Oke, kalau kita perhatikan, Walmart itu, ini kita perhatikan ya, tahun 62 lambangnya, simbolnya seperti ini. Tahun 64 ganti lagi. Tahun 68 ganti lagi. Tahun 81 ganti lagi. Tahun 92 ganti lagi sampai sekarang 2008. Pertanyaannya adalah, kenapa logonya ganti-ganti? Mengikuti perkembangan mungkin, Mbak. Bisa gini, mengikuti perkembangan gini, ini kan kayak sebenarnya toko serba ada ya, sama kayak Indomaret atau segala macam. Nah, mungkin masyarakat di sana, di Amerika sana itu punya ketertarikan sama sesuatu yang baru. Beda loh di sana sama di sini loh. Ya, mesti bisa. Ini hanya sebagai contoh. Oke. Yang paling bagus itu yang kayak tadi Coca-Cola. Dari zaman dulu sampai sekarang logonya nggak pernah berubah. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke... Nah, kalau zaman sekarang yang namanya branding itu nggak cuma hanya mencerminkan apa ya, kita sebagai konsumen setia gitu, tapi sebenarnya dari sisi perusahaan yang mempunyai produk itu target mereka. Untuk contoh, di sini ada keluarga, temen, papa, mama, ini bahasa India nih, ya, kakak, adik gitu kan. Nah, jadi gimana caranya sebuah perusahaan itu bisa menularkan yang tadinya mungkin, nggak tahu ya kalau zaman aku kecil ya, zaman aku kecil kalau tiap lebaran tuh mesti ada satu botol Coca-Cola besar. Entah itu nanti tamu atau apa gitu, mesti di apa namanya, di ruang tamu. Ya, tiap hari raya, apapun itu hari rayanya ya. Ngerasain nggak, Mas? Mbak Ya. di sini. Ngerasain ya, tiap hari raya mesti kita ada satu botol Coca-Cola ya. Iya. Iya. Nah, berarti Coca-Cola berhasil nggak? Berhasil. Berhasil apa namanya, budaya ngumpul-ngumpul kita di saat hari raya itu diselipin sama mereka, satu produk mereka. Jadi mesti itu setiap hari raya puluhan berapa juta masyarakat Indonesia beli Coca-Cola berbarengan gitu. Nah, itu bagus nggak buat penjualan? Bagus banget. Nah, ini ada kopi-kopian, misalnya ada Starbucks. Kalau di Solo terkenalnya apa? Kopi apa? Wah, udah banyak. Banyak juga ya. Nah, kalau banyak gitu, misalkan kompetitor banyak, kira-kira misalkan di sini Mbak Molly misalkan. Mbak Molly kalau misalkan persaingannya ketat sekali nih, merek-merek kopi tadi itu, kira-kira Mbak akan melakukan strategi apa kira-kira? Cari yang pembeda lah sama yang lain, kalaupun nanti sama bisnisnya. Ya, betul. Iya. Nah, makasih Mbak. Nah, Mbak Molly ini benar. Jadi kita harus cari pembeda. Untuk contoh di sini, yang laki-laki di sini semuanya potongan rambutnya beda-beda apa sama? Beda-beda, Mas. Beda-beda ya. Ada yang keriting, ada yang ikal. Kalau semua rambutnya lurus semua, mesti bingung. Potongannya semuanya sama gitu, seragam, mesti bingung. Nah, nalurinya gini, naluri dasar human, manusia itu punya ciri khas, keunikan. Begitu pula juga dengan brand, apabila memiliki sebuah keunikan, itu bisa menjadi daya tarik tersendiri. Saya coba analogikan gini. Mas Aji misalkan sering main ke sana ke sini, main ke Jogja, kadang ke Bandung, kadang kemana. Mas Aji banyak teman nih. Ya. Kira-kira sepulau Jawa nih, anggaplah dari kota-kota yang tadi saya sebutin itu, pasti punya persepsi tersendiri mengenai Mas Aji kan? Iya, Mas. Iya dong.
Oh, Aji mana? Aji Solo. Solo, Mas Aji mana sih? Oh, itu yang Mas Aji Solo yang sablon. Misalkan Mas nama ininya apa? ID apa, Mas? Nama usaha sablonnya? Amazon Merch. Oke. Aji mana? Aji Amazon. Kan kece tuh. Nah, Ya. itu bisa gini, menjadi salah satu promosi yang ke khalayak ramai. Mas Aji sebagai apa namanya, business owner, tapi karena Mas Aji juga setiap ada acara, dulu tuh ada namanya istilahnya tuh acara printing tekstil, ada majalah Printex, tahu nggak Mas majalah Printex? Untuk printing tekstil, untuk semua dari asosiasi printing, baik itu produsen tekstil sampai yang punya pabrik. Nah, Belum pernah. mereka dulu sering bikin acara nih. Kalau sekarang saya udah nggak ngikutin lagi kan, sudah terlalu sibuk gitu. Nah, itu bisa menjadi ajang kita promosi profesional kita sendiri, seperti itu. Nah, dengan adanya brand yang tadi misalkan Amazon Merch itu bisa beredar di mana-mana, otomatis klien kalau ada apa-apa mau nyablon, pasti nyarinya, ke Amazon Merch dulu deh. Gitu. Untuk contoh sekarang, ya, kalau kaos, semua pada suka kaos polos nggak? Ada yang suka, ada yang enggak, Mas. Nah, kalau buat tukang polos, buat tukang sablon, kaos polos penting nggak? Penting banget. Iya kan? Apa kita mau jahit sendiri konveksi atau misalkan kita pesan bahan jadi gitu kan? Kaos jadi kan ada gitu. Iya, Mas. Iya, kalau dulu sempat ada Gildan. Iya kan? Ada Fruit of the Loom. Ada macam-macam mereknya. Sekarang ada NSA gitu kan. Kok Mas Adi tahu ya? Tahu. Oke. Jadi gitu. Jadi gini, brand itu intinya penting. Jadi apapun itu daya cakupannya, ingat tadi, sebuah konten itu harus bisa merepresentasikan ke individunya masing-masing. Seperti itu. Yang kayak tadi saya ambil contoh Coca-Cola gitu kan. Nah, di sini kalau kita perhatiin bagian bawah ini ada seragam. Toko kacamata bajunya seragam semua, warna biru dongker ya, biru navy ya. Nah, kira-kira seragam penting nggak? Penting nih, Mas. Kalau nggak seragaman gimana? Aku tuh pernah ketuker gini. Aku mau beli barang di toko. Kalau si penjaganya itu baju bebas. Karena aku orangnya kusut. Aku disangkan yang dagang, pernah. Jadi sebenarnya wajib tuh seragam. Jadi biar membedakan mana itu ke customer, mana itu yang si pedagangnya. Kalau enggak, itu ketukar, kan kasihan. Paham ya? Ya, Mas. Oke, lanjut. Nah, make your mark in the history of brand. Oke, stop sampai sini dulu. Jadi intinya gini. Itu sesuatu yang berbeda dan kalau bisa itu orang bisa kenal dengan amat sangat baik, ya. Untuk sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Dari Mbak Tia, Mbak Sarah. Mbak Sarah mana nih? Kok videonya kok nggak muncul ya? Halo. Iya, Mbak Sarah ada yang mau ditanyakan nggak? Jangan malu-malu, tanya aja. Enggak, Mas. Enggak. Mbak Sarah ini usaha juga, Mbak? Enggak sih. Tapi Oke. bantuin usaha Bapak. Wih, keren itu. Usaha apa? Jual beli software. Jual beli software. Mantap. Iya, kayak bikin aplikasi gitu. Keren. Nah, ini strategi-strategi yang tadi saya coba sampaikan, itu bisa nanti ya Mbak Sarah atau Mbak Tia atau siapapun di sini, dimanapun kalian berkarir gitu, ini bisa jadi salah satu amunisi ya buat ekspansi jasa atau produk teman-teman, seperti itu. Kalau Mbak Tia gimana? Ada yang bertanya ini nggak? Enggak, Mas. Nggak?
Ada lagi mau tanyain? Bentar, saya mau bukain file. Oke, sebentar. Gini, kalau untuk di sosial media, kira-kira konten itu perlu ada cerita nggak? Perlu. Gini, kira-kira cerita itu memiliki sebuah kekuatan nggak? Iya. Coba contohnya apa? Ya, apa ya contohnya? Jadi gini, waktu kita masih kecil, setiap kali bapak atau ibu kita gitu, waktu kita waktu kecil, kalau mau tidur mungkin, pernah diceritain nggak? Kalau zaman saya kecil mungkin diceritain Timun Mas misalkan, atau apa gitu. Kalian pernah ngerasain diceritain nggak? Pernah, Mas. Pernah. Nah, sampai sekarang ceritanya ingat nggak? Ingat. Ingat. Nah, padahal bapak ibu kita misalnya cerita gitu kan, cerita misalkan, wah, lagi melewati jalan yang amat sangat gelap, banyak pohon-pohon. Waktu kita kecil, kita ikut ngebayangin nggak jadinya? Iya. Iya kan? Jadi deg-degan juga gitu. Padahal denger cerita doang gitu. Ya. Satu, bagaimana dengan kalau misalkan cerita tersebut kita aplikasikan pada tulisan? Untuk contoh seperti itu, ya. Kalau Mbak Siva nih, Mbak Siva paling ingat diceritain sama orang tua dulu apa? Cerita apa? Apa entah sama mbahnya atau apa itu, paling ingat cerita apa Mbak? Diceritain ya legenda gitu sih Mas, kayak kancil. Ya, kancil, legenda ya. Iya. Kalau Mbak Panca apa? Ingatnya diceritain apa? Sama sih. Kadang juga kisah-kisah Nabi gitu bisa jadi. Bisa kisah-kisah Nabi gitu kan. Ya, ternyata kisah-kisah tersebut sampai kita sudah dewasa puluhan tahun berlalu, kita masih ingat ya. Masih ingat kalau kita telisik balik ke belakang gitu kan, di saat ada salah satu apa namanya segmen cerita yang bikin deg-degan, bikin senang, bikin ceria apa atau apa. Nah, itu sebenarnya bisa dipakai untuk di saat kita bersosial media. Untuk contoh, saya pakai Mas Aji lagi, sorry sampelnya Mas Aji. Oke, nggak apa-apa Mas Aji ya. Gak apa-apa lah, Mas. Nah, Mas Aji bisa cerita nggak secara singkat bagaimana asal mulanya nyablon? Aku nyablon ya, Mas. Ceritain lagi. Cerita secara singkat, gimana bisa nyemplung ke situ? Aku nyemplung itu dari SMA, Mas. Dari SMA kan pertama nggak ke sablon langsung dari dunia desain. Nah, ya. Kenal desain dulu. Suka gambar, kenal desain. Habis itu kok kan apa? Dapat orderan suruh buat flyer, suruh buat MMT kayak gitu. Terus waktu SMA naik kelas 2 itu mau order Mas, bisa buatin baju enggak, bisa desainin enggak, tapi sekalian order gitu. Wah, aku bingung. Terus lalai kok kakak saya itu nyablon, Mas. Oh gitu. Ya, habis itu ke sana dari hari ke hari kok banyak orderan baju dari SMP. Ya udahlah. Aku kan itu part time, Mas. Nah, aku keluar part time ke kakakku sekalian aja, sekalian belajar nyablon. Dan sampai sekarang ya? Iya, tapi sampai sekarang alhamdulillah bangun sablonan sendiri, Mas. Top. Nah,
itu tadi cerita singkat tentang Mas Aji ya. Di saat mau nyemplung ke dunianya Mas Aji itu berawal dari hobi gambar, suka gambar-gambar toh ya. Saya suka gambar-gambar, teman-teman kita terkesima nih, pengen dan pingin minta dibikinin toh ya. Setelah itu Mas Aji bingung mau nyablon bikin di mana. Ya. Ya kakaknya Mas nyablon. Jadi memang kalau itu dirangkum sebagai sebuah cerita, ya, di saat Mas Aji itu menceritakan latar belakang Amazon merchandise itu berdirinya gimana dan kenapa, bisa jadi bahan konten nggak? Bisa, Mas. Bisa banget. Untuk contoh, di saat Mas menceritakan, Mas SMA-nya di mana, SMP-nya di mana, Mas sebutin. Bisa terjadi reuni nggak? Bisa. Bisa terjadi reuni, bisa jadi pesan merchandise nggak? Bisa. Nah, ya, itu Mas. Jadi sebuah cerita, apapun itu dikemas, itu bisa membuat salah satu yang membaca atau mendengar, itu menjadi liar idenya. Di saat idenya liar itu, terjadilah bisnis kreatif. Seperti itu. Nah, kalau Mbak Stevi sendiri gimana? Gimana, Mas? Kalau Mbak Stevi pernah curhat di sosial media nggak? Gimana, Mas? Nggak Halo, tes. Iya. Mbak Stevi pernah curhat di sosial media nggak? Nggak, nggak pernah sih. Paling curhat kalau misalnya so sad gitu doang, nggak sampai yang keluar-keluar gitu, nggak. Paling I'm happy today ya, kalau nggak so sad gitu doang sih. Iya, di saat jadi kayak status ya, pasang so sad gitu kan. Misalkan nih, Mbak Stevi pajang status so sad gitu. Kira-kira banyak teman yang nanyain nggak? Kamu lagi kenapa? Bener nggak? Bener banget. Pasti ada perhatian kan? Padahal hanya kalimat singkat. Mbak Stevi nggak menjelaskan, wah hari ini aku capek, aku sedih, segala macam. Nggak. Cukup 1, 2, 3 kata mungkin, tapi ternyata itu punya pengaruh besar. Bener ya? Iya, bener. Oke. Di saat kita bergembira pun ada yang nge-like juga kan otomatis. Bener ya? Iya, bener. Nah, jadi kekuatan di konten itu maksudnya isinya. Apa yang mau kita curahkan, kita mau sampaikan, message apa yang mau kita sampaikan ke khalayak publik seperti itu. Apapun itu bentuknya. Kayak kemarin terakhir viral itu apa? Odading ya? Odading gitu kan. Odading. Bener nggak? Iya, Odading oleh misalkan. Yang di Bandung. Nah, mungkin tadinya dia curhat, mungkin tadinya dia ngerasa putus asa. Aduh, ini kok nggak laku-laku atau apa gitu kan. Mungkin dengan saya bikin video aja deh gitu kan. Mau ada yang beli syukur enggak, ya udah gitu kan. Udah bismillah aja gitu. Pasti dia mikir seperti itu gitu. Dan ternyata viral. Sampai ditemuin Pak Gubernur kan. Nah, itu loh. Jadi buat teman-teman pahami, sebuah konten itu ada bagusnya memiliki nyawa. Maksudnya nyawa tuh gini, di saat kalian membuat itu harus dari hati, apapun itu. Mau yang seneng kreatifnya bikin lemper, atau yang Mbak Panca sebagai MC segala macam, you can sell yourself ya dengan konten yang bagus. Oke. Sekarang kalau kita perhatikan, ini ada bentuknya bahasa Inggris nih. Kira-kira mengerti nggak? Oke, saya bahas dulu ya yang paling pertama ya. The importance of knowing your audience. Gini, audiens kita kira-kira siapa? Kayak tadi saya sampaikan ke Mbak Panca ya, untuk kelas formal dan kelas acara seremoni yang bersifat formal itu biasanya orang-orangnya seperti ini yang datang ke kita gitu. Nah, itu penting. Bagaimana cara kita berbicara itu penting. Nggak bisa biayaan gitu loh bahasa Jawanya. Nggak bisa. Nah, oke. Berikutnya adalah tentang copywriting teknik. Teknik dari copywriting itu sebenarnya ada banyak ya, panjang kali lebar gitu kan. Untuk contoh gini.
kayak tadi di sini ada kalimat they also try to discover the pain points of their consumers. Oke. Kayak tadi kita ambil contoh Odading. Kalau kita lihat video beliau gitu kan. Kerasa nggak desperate-nya seperti apa? Desperate tuh bahasa Indonesia apa ya? Kerasa nggak efek putus asanya tuh? Aduh, apa segala macam gitu. Ternyata yang ngeliat itu pun Iya Mas, effortnya kelihatan banget putus asa. Iya, itu tuh kayak putus asa sebenarnya. Tapi dengan putus asa itu ternyata di saat itu viral, ternyata apa yang beliau alami itu sama kita alami itu sama gitu. Kita lagi sama-sama berjuang gitu kan. Dan otomatis, lucu juga nih, senasib sepenanggungan. Itu yang paling penting ya. Jadi harus teman-teman harus riset nih, apapun bidang kalian ya. Usahakan audiens kalian itu sama apa yang kalian rasa. Itu dulu satu, ya. Tuh, oke. Berikutnya dalam sebuah copywriting, maksudnya copywriting itu menulis pada sebuah postingan sosial media. Disisipin humor penting nggak? Penting. Kenapa? Kalau kaku terus nanti kayak kanebo. Kanebo kalau kering keras kan? Kalau kanebo tuh kalau basah, nah empuk, enak, elastis. Tapi kalau kering gitu ya udah kaku, keras gitu. Nah kita harus fleksibel. Kadang bisa serius, kadang juga bisa bercanda. Jadi biar apa? Biar nggak ngantuk. Pernah nggak ikut misalkan seminar di sosial media atau apa gitu kan? Pembicaranya bikin kita ngantuk. Kalau aku sering. Sekali yang lihat baru 10 menit, 15 menit, fokus saya berubah gitu kan. Apa entah saya yang bodoh atau apa, tapi ternyata ada sainsnya bahwa ilmu komunikasi itu nggak sembarangan. Ternyata ada sainsnya. Saya pikir dulu saya yang bodoh gitu loh. Setiap ada seminar atau apa ada di kelas itu zaman sekolah atau apa gitu. Kok saya ngantuan ya? Gitu. Apa saya kurang gizi gitu kan? Apa saya nggak cerdas itu saya nggak tahu. Ternyata memang itu faktor komunikasi. Oke. Ya. Di sini ada istilahnya di sini mastering call to action. Maksudnya call to action itu gimana? Semisal di saat saya ambil contoh di sini siapa yang punya usaha selain Mas Haji? Kalau Mbak Tia gimana? Apa Mbak Siva gimana? Oh, kalau Mbak Siva ya tadi jualan software ya? Apps ya, jualan apps ya Mbak? Bukan Mas, Mbak Tia, Mas. Oh, Mbak Tia ya? Mana Mbak Tia? Sorry, ketukar. Iya Mas. Nah, di saat Mbak Tia coba untuk mempromosikan sebuah aplikasi, software, atau apa yang dari Bapak itu, kira-kira strateginya untuk orang itu, oh ini software bagus nih, ini aplikasi bagus nih. Beli caranya gimana Mbak? Bukan aku, Mas, Sarah itu. Yang Sarah. software. Mana Sarah? Saya ketukar lagi nih. Halo Mbak Sarah. Diem aja sih. Aku ketukar, diem aja. Aduh. Gimana Mbak? Gimana Mas? Kok aku ngomong didiemin? Sorry. Gimana tuh? Jadi gimana? Cara membujuk klien agar segera membeli gitu, seperti apa? Jadi kan kita pertama pas ketemu klien pertama nanti kita maksimalin kayak aplikasi. Kan bisa pertama kita yang bagus, yang kasih yang benar-benar gimana ya ngomongnya. Nah, coba latihan. Kita ketemu klien, nah nanti. Yes. And then? Suaranya hilang. Gimana? Suaranya hilang. Putus. Iya. Iya, putus, sorry. Jadi di saat Mbak menjelaskan, halo. Sudah kedengaran? Okay. Sudah. Oke, sudah. Jadi di saat Mbak menjelaskan ke klien, trik apa yang paling ampuh di saat klien itu mau beli? Selain Mbak menjelaskan fitur. Nanti kita kasih manual book dulu, Mas. Jadi kita bikin manual book buat menjelaskan yang kita kan nggak selalu ada nih. Kita kan kalau habis pesan kita paling itu kan kita udah jadi kita serahin. Jadi nanti paling kita
ngajarin cuma sekali. Ya. Nah, itu nanti kita bikin manual book buat biar bisa bapaknya itu mengerti apa yang kita maksud gitu. Terus nanti kan ada beberapa klien yang kita nanti ini loh bapaknya ini udah pakai ini dan sudah pesan sampai 3 kali untuk perusahaan mereka gitu. Oke, paham saya sekarang. Berarti di saat Mbak sudah kasih manual book, di saat Bapak itu nyobain, wah ini enak nih, makanya mudah, gampang segala macam. Dan si Bapak tersebut sudah menjual, maksudnya sudah membeli produknya Mbak berkali-kali, itu bisa menjadi salah satu ini ya Mbak ya, salah satu dorongan buat call to action buat calon klien berikutnya ya. Betul. Iya, gitu. Nah, itu bagus itu cara itu. Gitu. Nah, Mas Ajitar juga pakai tuh Mas caranya Mas. Gimana, Mas? Caranya nanti dipakai tuh. Siapa klien yang paling banyak pesan, itu ditampilkan di ininya Mas Aji. Klien tetap, klien utama atau apa misalkan. Nah, itu penting tuh. Ini penting. Nah, itu harap ditulis dengan harap misalkan ya apapun itu harap didokumentasikan lah. Jadi biar teman-teman itu bisa lebih sukses. Oke, saya lanjut ke halaman yang sebelah kanan. Di sini ada power words. Tadi sudah dijelaskan power words itu apa gitu kan. Kira-kira kalau untuk power words, untuk yang mbak-mbak di sini nih, ngelihat ada kata-kata diskon, itu gimana? Gas. Ada diskon langsung gas gitu ya. Oke. Nah, itu salah satu daya tarik tersendiri tuh. Power words ya. Oke. Betul banget gitu. Dan kalau visual of writing maksudnya gini. Pemilihan huruf di saat kita membuat desain atau membuat ini pengaruh nggak kira-kira? Pengaruh. Oh, pengaruh. Betul banget. Pernah nggak dalam hati Mbak ngelihat sebuah iklan atau desain gitu, terus tiba-tiba kok teksnya norak banget ya? Pernah nggak? Pernah. Nah, kan semuanya orang pernah ngerasain itu kan? Nah, kalau gini, di saat Mbak ngelihat sebuah desain atau poster atau apa, sekali ngelihat Mbak ngerasa kok ini teksnya bentuk fontnya norak banget ya, kenapa pakai itu sih gitu kan, jadi nggak kebaca atau apa segala macam. Pernah nggak ngerasain itu Mbak? Ada, pernah. Pasti pernah ya, kita ngerasain itu semua ya. Nah, ini kenapa saya bilang itu agar kita nggak kecemplung di ranah seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, ini penting. Jadi kalau kita bisa menilai, wah kok norak banget itu iklannya ya, atau apa segala macam, informasinya kurang. Nah, prinsipnya gini, di saat kita menunjuk sesuatu, ada 4 jari mengarah ke kita kan? Ya, berarti 4 jari itu mengarah ke kita, itu sebagai reminder bahwa, wah berarti kita nggak boleh tuh ya kalau misalkan bikin desain atau bikin konten itu yang kurang elok lah, kurang apa seperti itu. Nah, itu juga mesti kita pahami. Kita mesti coba self correction, itu penting. Oke. Ada nggak pernah istilahnya itu apa namanya kalau dalam sebuah berita ya, bad news is good news. Pernah nggak dengar istilah itu? Pernah ya? Nah, kenapa manusia lebih cenderung senang baca berita yang heboh ketimbang berita baik? Ayo, pertanyaannya menarik nih. Biasanya bisa buat bahan omongan, Mas. Oke. Kita tampung dulu ya. Bisa jadi buat bahan omongan. Mbak Stevi, makasih. Ada lagi nggak? Berita buruk itu ternyata lebih hot daripada berita baik. Why? Gempar, Mas. Gempar. Oke, kita tampung. Gempar bisa jadi buat bahan obrolan. Ada lagi? Mungkin Mbak Siva atau Mbak Tia atau Mbak Molly mau nambahin? Apa yang kalian rasakan?
di saat melihat kabar, wah, oh gini nih gitu. Penasaran. Bikin penasaran, oke. Ya, elemen-elemen yang tadi teman-teman sebutin itu benar semua. Tapi di sini saya coba bukan untuk bukan untuk mengarahkan Anda untuk bikin berita negatif, bukan. Tapi dipahami bagaimana cara kerja manusia dalam menanggapi sebuah berita, ya. Ininya apa Mas Adi? Relasinya gini. Di saat kita sudah paham apa yang orang seneng, apa yang enggak, itu bisa jadi bahan pertimbangan kita di saat kita membuat sebuah konten. Untuk contoh, misalkan ada jembatan yang ambruk gitu kan di daerah mana gitu. Kira-kira bisa jadi bagus nggak untuk salah satu produk semen misalkan? Promosi. Padahal bisa ya. Padahal misalkan yang tadi jembatan ambruk itu gunainnya merek kompetitor, merek lain. Nah, itu bisa menjadi salah satu kesempatan untuk promosi bahwa semen yang kita punya lebih kuat daripada semen yang itu. Buktinya apa? Itu ambruk. Walaupun sebenarnya bukan problem semennya. Apakah arsiteknya atau apa segala macam gitu. Oke, kebayang ya? Oke, sampai sini dulu. Mengenai konten. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Saya bukain dulu PDF-nya. PDF benar. Presentasinya, sorry. Mungkin juga kurang lebih sudah sempat disampaikan sama Pak Mas Rizal. Ini saya skip aja. Ini nggak penting. Nah, kalau kita perhatikan nih, ini nanti ada sangkut pautnya sama cara kita memasarkan sebuah produk kita ya. Ini wajib dipahami nih. Kira-kira produk itu bisa menjadi sebuah bahasan yang untuk dijual nggak kira-kira? Baik itu informasi, apakah untuk contoh gini, misalkan ya, saya pengusaha sate kambing. Saya bisa bilang, saya pakai kambing Afrika misalnya. Bedanya apa Mas Ari? Oh beda, kambing Afrika sama kambing lokal gitu, beda. Dicoba dulu. Nah, seperti itu contoh satu. Bagaimana dengan soal harga? Harga juga bisa menjadi sebagai konten yang layak kita sampaikan nggak ke publik kira-kira? Harga kompetitif. Kira-kira gimana teman-teman? Bisa ya? Oke. Tempat itu pun juga. Tempat itu berpengaruh ya. Beda tempat, beda daya beli. Untuk contoh gini. Di Solo nih, yang paling suka jajan itu di daerah mana? Paling rame untuk jajan, untuk wisata? Di Solo. UMS. Di mana, Mbak Siva? Sorry. Di dekat kampus UMS, Mas. UNS. Oke. Di situ UMS, Mas. UMS itu apa? Universitas Muhammadiyah. Oh, Universitas Muhammadiyah Solo. Itu daerah situ ramai sekali. Iya. Oke. Sedangkan kalau kita komparasi, perbandingkan dengan daerah yang fasilitas jajannya banyak tapi pengunjungnya sepi, itu daerah mana? Yayen. Oke. Berarti kita komparasi ya IAIN dan UMS. Kira-kira faktor apa yang membuat sepi atau ramainya itu sebuah sebuah tempat? Apakah
Kurang bervariasi, Mas. Produk yang dijajakan kurang bervariasi. Oke. Berarti kalau variasinya nggak banyak, itu mungkin membuat cenderung bosan ya? Iya. Oke. Kita masukin dulu, Mbak Siva. Makasih. Ada lagi yang lain? Kenapa tempat itu bisa sepi? Walaupun tempatnya bagus, gitu. Mungkin karena itu loh Mas, tempatnya nggak nyaman. Nah, lingkungan sekelilingnya nggak nyaman. Misal kayak banyak ada yang dol-dol itu air cebok-cebok itu loh Mas. Banyak yang bau atau gimana kan bisa aja gitu loh Mas. Oh iya ada tuh. Air apa namanya Mbak? Yang kayak selokan itu loh Mas, apa sih? Misal ada selokan. Misal bau atau kotor di sekelilingnya, jadi pada ogah gitu. Mungkin bisa aja gitu. Bisa. Soalnya ada yang kayak gitu. Oke, berarti kalau misalkan tempat itu juga pengaruh ya. Oke, tempatnya nggak nyaman. Oke, ada lagi nggak yang lain? Tapi pernah nggak ngelihat warung yang daerahnya kotor, tapi rame juga? Pernah. Nah, di daerah mana tuh? Sering juga, Mas. Iya, coba kita perhatikan ya. Apa yang membuat, walaupun tempatnya kurang mendukung, tapi bisa membuat usaha tersebut ramai? Strategi. Harga sama rasa mungkin. Harga sama rasa. Bisa. Ada lagi nggak? Mungkin karena misalnya brand apa gitu, terus orang-orang pada ngomongin, terus pada penasaran, mungkin gitu juga bisa. Itu bisa banget. Apa yang tadi Mbak Stevi dan Mbak Siva sampaikan itu benar banget. Ya, untuk contoh seperti ya itu tadi, ada misalkan rumah makan mana itu apa, warung makan apa yang tempatnya mungkin nggak bersih, higienisnya kurang tapi rame. Bukan karena jin, bukan, itu karena memang branding. Branding yang dibangun dari mulut ke mulut. Semisal harganya bersahabat dengan kantong kita gitu, bisa. Pas kita coba, rasanya itu enak. Nah, rasa enak varian ya Mbak ya. Subjektif ya, bisa ke masing-masing. Atau contoh gini, kalau misalkan kalau misalkan nanti Mbak baca-baca artikel tentang misalkan untuk makanan ya, mengenai umami. Di lidah kita tuh punya poin-poin tersendiri di saat untuk sampai benar kata bisa kita ngeluarin kata enak itu di saat sensor-sensor di lidah kita itu sudah tersentuh. Seperti itu. Okay. Nah, sekarang apakah promosi itu bisa mempengaruhi tempat, harga, dan produk kira-kira? Bisa, Mas. Bisa banget. Ya dengan tadi itu, walaupun tempatnya kurang bersih, kurang apa, tapi karena promosinya yang didukung oleh produk, makanannya itu enak sekali, harga bersahabat, bisa nutupin minus-minusnya tempat misalnya. Seperti itu bisa. Oke, ini sudah. Kayak segmen juga sudah. Nah, untuk contoh nih, kita coba ngobrol-ngobrol aja dulu di sini. Di sini ada akun selebgram, beliau namanya ya teman-teman lihat saja Karit misalnya. Beliau nulis begini, kangen banget sama si Sagi yang satu ini. Anyway, mau ngasih tahu kita suka banget sama hasil eyebrow kita karena kita pakai produk brow pencil dari Browlogy yang super bagus. Nah, tadinya kalau sebelum baca tulisan putus. Oke. Kita baca di sini ya. Kalau tadi sebelum kita baca teks ini, kira-kira nih, yang kita lihat di sini mereka lagi mempromosikan apa? Sebelum baca teks di sini. Hijab mungkin ya, di saat pertama kali ngeliat, tapi ternyata bukan hijab produknya. Ternyata produknya adalah ini nih. Bulu mata. Produk bulu mata. I see. Okay. Alis, Mas. Alis. Alis mau bulu mata sih nih, kalau Alis. Iya. Alis kan eyebrow. Oh iya benar, eyebrow alis. Oke, jadi ternyata ini produk alis ya, bukan produk hijab ya. Pencil. Nah ini menarik nih.
Jadi kadang kalau misalkan gini, sebuah gambar kadang bisa bias pengertiannya. Baru penjelasannya melalui caption yang ada di sini. Teman-teman paham ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pada posting Instagram di atas, segmentasi umur berapa yang menjadi fokus caption Instagramer di atas? Pilih 2. 23. Biasanya 23 sama ya 23. Pilih 2 jawaban. Umur berapa kira-kira ya yang lagi senang-senangnya dandan? 16 sama 23. 16 sama 23. Ya, oke. Berarti pas teman-teman nyobain pensil alis pas umur berapa? SMP udah nyoba belum? SMA? Belum lah Mas. Ya Oh, Allah. SMP belum ya? Oh, saya kira udah. Nggak pernah sih. Tergantung. Kuliah kayak Mas. Ya, kuliah ya. Kalau kuliah berarti kan dari di antara umur 16 sampai 23 ya? Iya. Nyobain. Kenapa Mbak nyobain? Karena orang-orang pada make. Nah, sama kan? Ini juga di saat kita ngelihat Instagramer ini pakai gitu. Kalau saya nggak pakai karena saya laki-laki gitu kan. Mungkin kalau saya kalau saya perempuan nih, wah saya cobain misalkan eyebrow-nya gimana gitu kan. Dan jenis eyebrow ini pun ada trennya Mbak ya. Sempet ngeliat nggak eyebrow alis tuh yang tebelnya kayak Shinchan gitu? Pernah. Pernah ya? Sempet lagi tren ya? Yang tebel gitu, ada gitu. Nah itu menarik juga. Kalau untuk kita bahas bahwa ya itu dia tadi, itu kan produk-produk yang ditawarkan dan diviralkan buat biar bisa kebeli. Oke. Ini contoh dari bentuk persuasi Awkarin untuk produk brologinya gitu, di mana si Awkarin foto bareng sama temennya mungkin. Bilangnya personal banget kan cara ngomongnya kan. Kangen banget sama si Sagi yang satu ini gitu. Nah, ini contoh nih bagaimana dia menceritakan si Sagi, si S. Fauziah ini maksudnya ke kita sebagai viewernya Awkarin. Jadi seakan-akan Awkarin ngobrol ke kita seperti kita temannya dia gitu kan. Nah ini penting, bahasa itu penting ya. Berikutnya di sini ada Nabila misalnya. Di sini karena dia pakai celana jeans robek, atau pakai kaos, pakai helm. Dia nulis gini. Kalian terus-terusan panggil aku Bang. Apa aku perlu di atas motor biar kamu merubah panggilan aku dari Abang jadi Ayang? Nah, itu bercanda nggak? Nah, itu bercanda. Bercanda kayak gini, ini bisa menghasilkan semisal 98.393 ya likes. Komennya ada banyak sekali di sini nih. Kalau kita perhatikan, dia sebenarnya promosiin apa sih Mbak Nabila ini? Ada yang tahu nggak? Motor. Nah, otomatis karena motor, yang komen biasanya laki-laki. Bener ya? Iya. Oke, lanjut nih. Pada postingan Instagram di atas, segmentasi ekonomi apa yang menjadi fokus bagi caption Instagram di atas? Menengah atas. Atas Oke. menengah. Alasannya kenapa menengah ke atas? Kenapa nggak atas? Mahal Mas. Iya. Motornya mahal. Mahal Mas. Kalau lebih mungkin. Iya, betul. Motornya mahal dan kenapa di sini dimasukin segmennya itu menengah? Ada menengahnya. Kalau mahal ya atas aja gitu. Kenapa di sini ada menengah dan atas? Yang menengah bisa kredit Mas nanti. Anda benar. Anda benar. Jadi ini yang bisa dibilang call to action. Buat saya nih BPJS, budget pas-pasan jiwa sosialita gitu kan. Wah, gue kredit deh gitu. Nah bener Mas, biasanya gitu. Biasanya gitu kan. Gue cicil deh 30 tahun gitu kan. Misalnya. Dan Sama. nah targetnya jadi nggak hanya kalangan atas. Kalau hanya kalangan atas mungkin segelintir orang. That's why
Dipromosi ini dengan cara seperti ini. Kalau zaman dulu, promosi motor biasanya apa? Lewat apa? Lewat TV atau pameran motor ya? Iya, TV. Iya, TV. Sekarang ternyata cara jualan, promosi itu berubah. Sudah masuk ke Selebgram. lifestyle. Iya, ke selebgram. Ya, teman-teman pahami ya ini ya. Oke. Next. Nah, di sini ada salah satu contoh minyak kutus-kutus. Tahu nggak minyak kutus-kutus? Biasanya kalau yang udah 40-an ke atas nih, ngerti tuh minyak kutus-kutus. Minyak segala minyak. Mau digigit nyamuk pakai kutus-kutus. Mau keseleo kutus-kutus segala macam. Oke, tapi saya nggak bahas itu ya. Saya mau bahas ini. Kutus-kutus statementnya gini. Kutus-kutus Indonesia. Makin cakep kan aku minyak balur kutus-kutus sekarang. Kemasanku tambah keren dan makin eksklusif. Jamin makin jatuh cinta. Stok terbatas loh ya. Jangan sampai nggak dapat. Harga tetap sama loh. Info dan order distributor resmi minyak kutus di bawah nih infonya. S dan K berlaku. Nah, reseller welcome nih. Nah, ini contoh nih. Contoh, kalau ada istilah begini, berarti Anda bisa kontak ke mereka gitu kan untuk kerjasama menjualkan produk-produk mereka. Ini sebenarnya yang dikejar siapa? Customer-nya? Reseller atau masyarakat biasa yang beli kemasan? Reseller. Iya. Sama masyarakat. Betul. Betul. Jadi memberitahukan klien bahwa ada botolnya lebih kecil gitu kan. Jadi di kantong nggak malu-maluin gitu. Kalau kegedean gitu kan. Kayak saya nih. Saya sekarang sana tuh belinya tuh minyak angin gitu kan biar nggak masuk angin ya. Kalau minyak angin yang kebesaran gitu kan ada minyak urut GPU itu kayak minuman keras gitu. Kegedean botolnya kan nggak bagus gitu. Kalau kecil kan lebih enak gitu kan. Fresh care gitu. Oke. Lanjut ya ke ya. Nah, di sini ada contoh gaya bahasa Telkomsel. Di sini gaya bahasanya beda lagi. Tulisannya seperti ini. Ada yang spesial untuk kamu yang udah tukar kartu lama ke 4G Telkomsel. Nikmati paket bla 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 dan bla 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 bla. Nah, contoh gaya bahasa dan pemilihan gambar model yang merujuk pada usia atau generasi tertentu. Pada postingan di atas lebih menitik beratkan pada pengguna anak muda. Gitu. Kira-kira kalau untuk kayak gini, om-om juga ini nggak kepikiran pengen beli kartunya juga nggak? Bisa jadi. Bisa jadi kan? Misalkan nih, saya udah usia mau ke 60 gitu, tapi karena saya ngeliat, anak-anak muda sekarang pakainya kartu ini, aku ikutan juga biar nggak ketinggalan zaman. Bisa nggak? Bisa banget. Bisa. Sama kan, ibu-ibu juga gitu juga. Ada handphone terbaru, misalkan. Langsung yang lama dijual, beli yang baru. Bener nggak? Biar apa? Biar update. Nah, itu salah satu contoh-contohnya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi harus dipahami juga ya, strategi komunikasi berdasarkan usia itu penting, mau dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai manula itu penting. Dan juga setiap daerah itu memiliki gaya bahasa dan cara komunikasi yang berpengaruh untuk wilayah tersebut. Untuk contoh gini, di sini ada yang dari Medan nggak? Ada? Nggak ada ya? Oke. Dari Bali. Dari Bali ada gitu. Yang Mbak Molly ya? Mbak Molly. Mana Mbak Molly? Aku nanya dong, Mbak. Gaya bahasa apa Mbak yang di Bali dipakai itu? Maksudnya gaya bahasa misalkan kalau yang Mbak lagi rasain sekarang di Jakarta itu apa yang beda? Kalau di Bali kan saya sering pakai bahasa Bali. Ya. Terus ininya sih logatnya kan kental banget tuh kalau Bali. Ya. Oke. Itu yang membedakan. Kalau orang-orang Jakarta selalu ngomong Bali tuh kayak lucu gitu kelihatan. aksennya nggak masuk ya. Oke. Selain aksen dan gaya berbicara gitu kan.
komunikasi penempatan kata dan maksud apa yang disampaikan dengan yang teman-teman di Bali sama di Jakarta sama apa beda? Maksudnya gimana ya, Mas? Untuk contoh gini, saya lagi mampir ke kantornya Mbak Ngoli ya. Di situ ada gorengan, isinya ada tahu, ada tempe, ada macam-macam gitu kan. Tapi di situ masih ada 3 biji lah, tiga gorengan gitu. Saya nawarin Mbak Molly nih, ayo Mbak, ambil, nanti habis. Yang Mbak Molly tangkap apa? Apakah jangan diambil nanti takut habis, atau ayo ambil buruan nanti kehabisan? Kalau saya ambil. Nah, betul. Berarti gini, soalnya ada juga beberapa yang bisa jadi misdistorsi informasi. Nanti habis itu, jangan deh, nanti kita takut habis, bisa. Jadi bisa bias. Oh, iya. Ada. Jadi gini, ada. Di setiap daerah punya understanding yang beda-beda. Nah, ini penting. Iya, kulturnya sih yang beda-beda. Cara dia, memandang sesuatu tuh kayak misalnya kita kan makan rame-rame nih. Ah ya. Ketika ada satu makanan nih, kira-kira lumpia gitu, tinggal sisa satu, nggak ada yang berani ngambil gitu. Iya, bisa sisa satu ya. Tapi nggak ada yang berani ngambil ya. Nggak ada yang berani ngambil karena kan mungkin orang-orang yang di situ kayak ngerasa nggak enak gitu kalau misalnya dia yang akhirnya ngambil terakhir. Jadi kan kayak rakus. Itu rakus banget gitu. Nah ini budaya-budaya yang ada, salah satunya mungkin di Bali, mungkin di daerah lain berbeda-beda gitu kan. Nah, cara komunikasinya berbeda-beda. Untuk contoh misalkan, saya pernah ngajar itu di daerah Sulawesi misalnya. Ternyata mereka masyarakat sana tuh punya prinsip diam itu emas. Jadi di saat saya ngajar komunikasi gini, saya tanya nggak ada yang jawab. Beda dong ternyata kan dengan apa yang kita di Pulau Jawa atau di pulau lain gitu. Apalagi misalkan di Medan. Misalkan saya ke Medan gitu kan. Karena saya orang Jawa, jadi kalau misalkan saya mau pergi ke pasar naik motor. Kalau mereka bilangnya motor itu kereta. Nah, bisa ketuker kan? Nah, itu juga jadi salah satu pertimbangan bahwa kenapa bahasa itu penting. Mau apapun merek motornya, mereka di sana bilangnya Honda. Nah, berarti otomotif Honda itu mereka berhasil ya brandingnya ya di daerah Sumatera sana ya. Jadi apapun itu jenis motornya, mau Kawasaki, mau atau apa gitu, tetap dibilang Honda. Saya pernah protes. Oh, di Bali juga gitu. Kalau di Bali apa, Mbak? Honda juga. Honda juga kan? Itu mereknya Suzuki atau apa, Honda aja dibilang semua. Buat yang kerja di Suzuki nangis kali ya. Kalau dipikir-pikir, udah kurang sebesar apa balihonya, posternya, bikin acara musiknya gitu. Tapi tetapnya dibilang Honda gitu kan. Berarti Honda hebat. Nah, itu yang mesti kita tiru dari Honda ya. Teman-teman coba perhatikan nanti setelah training ini. Perhatikan apa yang sudah Honda lakukan ke masyarakat kita. Sehingga apapun itu motornya bilangnya Honda. Nah, itu dahsyat tuh. Aqua juga gitu. Benar nggak Aqua? Iya kan? Aqua. Di saat kita ke warung, saya ke warung beli Aqua. Walaupun yang dikasih itu misalkan Fit atau merek mineral. Gitu. Mineral apa yang lain-lain gitu kan. Tetap aja bilangnya Aqua gitu. Menarik ya? Oke. Ini fenomena yang sebenarnya kita bisa analisa dan perbanyak. Nah, menetapkan target itu penting nggak sih kira-kira? Oh, penting. Biar biar inline, itu penting. Kalau misalkan target nggak kita tentukan, kita ngasal aja jualannya, itu kurang tepat. Untuk contoh gini, di pasar makanan,
Tapi di situ aku malah jualannya itu jualan alat kesehatan. Kan nggak nyambung ya? Gitu. Oke. Nah, ini tadi secara nggak langsung sudah kita bahas brand positioning itu seperti apa eksistensinya. Tadi bahasan yang tentang Honda tadi nih. Ini brand positioning. Jadi apabila usaha atau jasa Anda di masyarakat belum ada posisinya, diusahakan buatlah posisinya. Gimana caranya itu nama usaha Anda itu bisa on top. Seperti itu. Itu tips penting. Nah, ya ini contoh dari istilahnya. Kenapa saya di sini bikin bentuk hati ya. Likes atau love itu untuk contoh gini. Untuk misalkan siapapun yang perlu makanan di lokasi dia berada, targetnya itu siapa? Itu maksudnya ya. Misalnya jenis layanannya itu apa? Kita mesti pertegas kalau kita punya usaha gitu kan. Benefitnya, yangnya apa? Seandainya saya beli beras dengan berat 5 kilo gitu, beras 5 kilo saya dapat apa? Apakah saya nggak cuma hanya dapat hadiah atau apakah memang berasnya itu punya vitamin-vitamin yang lain? Seperti itu. Karena pada dasarnya kita manusia itu ini punya reason to believe. Apabila misalkan kita dagangnya online, kenapa online sekarang lebih mudah lebih banyak digandrungi gitu ya ketimbang kita belanja langsung ke toko atau apa? Kenapa? Karena lebih mudah kan? Gitu. Banyak diskon, banyak gratis om. Nah, pasti Mbak Stevi ini apa namanya fans manianya Sofi. Bener mas, bener. Iya kan? 10 kemarin. Nah, kan 10 kemarin angka cakep, tanggalan cakep, biasanya harga langsung gitu, berubah. Ya. Nah, bayarnya gampang lagi. Biasanya Mbak kalau belanja online bayarnya gimana? Ke ATM dulu kah atau punya cara lain? M-Banking mas. M-Banking kalau mau lebih mudah. Kalau karena saya orang zaman dulu ya Mbak ya, kalau aku tuh tetap ATM-an. Kalau generasinya Mbak Stevi mungkin, wah udah pencet aja langsung ces bayar. Tapi hati-hati nanti handphone hilang. Ya. Tambah boros mas malahan, aduh. Oh ya, tambah boros. Emang jadi beli apa aja biasanya Mbak? Biasanya kan kalau beli barang di Shopee itu kena racun, misal lihat di Instagram, di TikTok ada barang bagus gitu pasti langsung ke Shopee semua. Jadi kayak ini misal tren skincare lipstick gitu mas, ada merek satu gitu dan itu tuh semua langsung habis gitu loh mas, sampai resellernya aja tuh sampai PO sampai 1 bulan 2 bulan gitu. Wah parah sih. Nah, strategi itu yang mesti kita pelajari. Bikin racun. Bikin racun untuk apa? Untuk biar demand-nya seperti itu. Nanti kapan kita nanti kapan kita bahas mengenai strateginya Sofi ya. Dan gimana caranya reseller itu mempromosikan produknya dengan cara konten kreatif yang beda-beda. Itu penting. Oke. Nah, ini ada istilah DNA nih. DNA ini maksudnya bukan DNA apa ya? Biologi ya gitu kan. DNA kita gitu, bukan. Tapi ini lebih ke gimana caranya Anda di saat menuliskan sesuatu, bagaimana cara menggarisbawahi sebuah keunikan merek atau produk pada calon pembeli. Nah, ini yang sebenarnya Sofi dan teman-teman reseller lain itu dan produk membuat konten. Mereka berpatokan pada cara ini. Seperti itu. Oke. Sekarang saya punya tugas nih buat yang ada di sini nih. Buat yang punya jasa, yang punya produk, coba deh deskripsiin sifat-sifatnya seperti apa. Dan ciri khasnya. Bisa nggak? Bisa. Coba, saya langsung aja ke Mbak Stevi ya. Coba Mbak Stevi. Bikin 3 panduan. Mbak Stevi ungkapin produk ciri-cirinya. Ini ya mas, berdasarkan aku jualan aja ya mas ya? Oh iyalah, harus berdasarkan jualan dong. Itu lebih valid. Kan saya jualan Netflix.
Jadi mungkin jadi affiliate ya? Kenapa? Affiliate Netflix. Iya, ya aplikasi yang buat film movie itu. Jadi biasanya Netflix Premium only 25K. Kalau enggak ada garansi 1 bulan full. Yes. Pasti terpercaya. Biasanya gitu sih Mas, gitu aja sih biasanya. Oke, jadi dengan iming-iming sekarang gini. Dengan adanya Netflix kan, Netflix juga sering nampilin iklan kan, ada film-film apa gitu, bener nggak? Iya, benar. Apalagi zaman pandemi gini ya. Nah, pada males semua pada di rumah gitu kan, Iya. tidur, bangun-bangun gendut gitu kan. Tidur, bangun-bangun kumisan. Kalau saya tidur bangun-bangun kumisan gitu. Kemarin sempat berewokan kan. Itu lupa cukur tuh. Nah, jadi produk-produk yang Mbak tawarkan ini ternyata ini juga malah jadi naik kan penggunanya kan? Banget kalau waktu pandemi gini. Sebelumnya nggak se-naik ini. Sebelumnya nggak kayak gini kan, di saat Nggak. semua udah jualan langsung otomatis, sekarang semuanya di rumah. Ya itu salah satunya. Apa namanya? Ya handphone ini atau apa segala macam itu bisa jadi teknologi terkini. Soalnya pada zaman saya kecil gitu ya. Kalau mau dengerin musik itu hanya di radio. Sekarang Spotify, cuy. That's crazy gitu. Mau nonton film hanya di TV. Itu pun hanya TV-nya dulu hanya ada, zaman saya kecil ya, itu hanya ada TVRI. Ya, itu filmnya unyil biasanya. Nggak ada hiburan lain gitu. Selebihnya hiburan telenovela orang dewasa, saya nggak ngerti gitu. Kalau sekarang, buat teman-teman yang ada di sini semua itu, kalian bisa nonton apa aja nggak? Bener nggak? Bener banget. Bajakan juga banyak sekarang. Wow. Iya, yang bajakan pun banyak gitu kan. Apa aja ada. Dan, nah, justru semakin banyak terbuka informasi lebar, ini adalah saat yang tepat, apalagi zaman pandemi ini ya. Kalian buat upgrade. Upgrade, apa yang bisa gue upgrade? Mumpung semua lagi pada di pause, dipencet di pause gitu ya. Upgrade, nanti setelah normal lagi, amunisi udah penuh. Seperti itu. Positifnya itu di situ sebenarnya. Iya, bener. Iya kan, Mbak Stevi ngerasain sendiri sekarang. Iya sih. Oke. Nah, tadi sini saya ada ngobrol soal hashtag. Kira-kira hashtag itu penting nggak? Tagar. Penting. Penting banget. Iya dong, gitu kan. Baik itu pengguna sosial media apapun itu ya, platformnya ya. Ya. Nah, di sini juga saya menurut saya gini, wajib dipelajari bagi calon creative writer yang khususnya membuat konten dengan tujuan bagian dari strategi marketing pemasaran ya. Hak cipta pun tetap juga mesti kalian ini pahami. Oke, branding tadi kita udah bahas. Ini juga nanti tadi sudah kita bahas, nanti tinggal saya share aja. Ini juga sudah. Nah, ini saya mau kasih lihat ini. Contoh brand yang memiliki posisi kuat di kehidupan konsumen. Kayak tadi, teman-teman kalau sikat gigi pakai odolnya apa? Pepsodent. Ada yang Close up. Iya, ada yang close up. Kenapa Mbak pilih close up? Kenapa pilih Pepsodent? Ada yang mau cerita nggak? Kenapa? Pilih close up karena lebih tahan lama baunya. Oh gitu? Lebih wangi. Lebih awet ya? Iya. Oh, I see. Kalau Pepsodent? Kalau Pepsodent tuh kalau pribadi bisa lebih putih gitu giginya Mas, terus bisa terus apa ada busanya lebih banyak, kalau lebih banyak tuh lebih enak gitu kayaknya. Nah, menarik ya. Jadi setiap produk tuh masing-masing punya keunggulan masing-masing ya. Ada yang tahan lama gitu, tahan lama bisa seminggu baunya, tahan enggak kan? Sehari kurang lah ya. Kalau seminggu yang ngeri banget gitu. Ada yang busanya banyak banget. Itu pun juga kejadian di saya. Misalkan saya pilih sabun mandi misalkan. Saya pilih sabun yang misalkan, wah yang busanya banyak, itu berasa mandi. Kalau busanya dikit, ini kayak mandi bohongan nih, kayak nggak bersih gitu. Rasanya gitu. Itu pun juga ada. Nah, ternyata semua brand, semua produk itu punya ciri khas dan ininya masing-masing. Which is
kita sebagai konsumen juga harus paham bahwa dari varian yang banyak ini, kita dituntut untuk menjadi konsumen pintar. Satu, selain konsumen pintar, kita juga bisa perhatikan bagaimana pola mereka untuk penetrasi market. Ya. Maksudnya penetrasi market gimana Mas Adi? Untuk contoh, untuk susu bayi, adanya apa aja? Banyak kan jenisnya kan? Ada SGM, Iya. dari lokal, ada apa lagi? Bebelak. Ada bebelak, segala macam gitu. Dan itu segmennya macam-macam, walaupun dijualnya di satu tempat, di Indomaret apa Alfamart, which is itu bisa jadi opsi buat si calon pelanggan untuk saya gitu. Wah, lagi bokeh nih, belinya SGM aja deh gitu kan. Bisa. Gitu. Seperti itu. Menarik nih. Nah, marketing dan keterkaitan dengan brand ini sangat terkait gitu kan. Nah, di sini juga ada statement, apakah word of mouth termasuk dalam kegiatan marketing? Termasuk nggak kira-kira? Iya. Masuk banget ya. Oke. Ada bedanya nggak sama sosial media, word of mouth? Kalau word of mouth itu biasanya lebih cepat sampai sih Mas. Kalau sosmed kan gimana ya? Kurang langsung gitu. Jadi kayak belum percaya kalau word of mouth itu kan berarti yang ngomong tuh kan benar-benar orang yang biasanya kan orang yang kita kenal gitu. Jadi lebih gampang percaya gitu sih. Betul banget. Walaupun kita nanyanya lewat WhatsApp ya, WhatsApp mencarinya pakai jempol juga gitu kan. Nah, kalau dulu word of mouth itu mesti ngumpul dulu, cerita, bla 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 dan segala macam. Kalau sekarang word of mouth-nya itu udah lewat jempol, benar nggak teman-teman? Benar banget. Jadi kesamaannya sebenarnya ini salah satu kegiatan marketing. Jadi penting banget harus teman-teman pahami bahwa apa yang kita obrolin dan utarakan itu adalah terkadang bagian dari agenda marketing juga. Seperti itu. Semisal tiba-tiba saya lagi ngobrol sama teman-teman di sini semuanya ya. Tiba-tiba aku lagi ngobrolin tentang sosis Solo gitu. Nah, bisa jadi apa yang saya coba obrolin itu bakal mengarah ke misalkan sosis Solo yang enak, sosis Solo apa jenisnya? Ada yang tahu nggak? Merek apa yang paling bagus, paling enak? Kalau Serabi tadi udah gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu nanti bisa mengarah ke obrolan tadi. Misalkan ternyata di masing-masing keluarga punya, wah saya sosis Solonya pakainya apa ini segala macam, bisa seperti itu. Oke, next. Nah, ini sedikit tambahan aja informasi mengenai teori komunikasi buat acuan. Ini nanti saya share di grup ya. Oh iya, teman-teman, saya udah masuk dalam grup. Jadi teman-teman kalau mau nanya apa aja bebas. Kita mau ngobrol, mau gosipan tentang konten apa yang mau kita buat sekarang itu, ayo aja. Karena teman-teman sekarang tuh udah jadi bagian dari Mikro Maju, bener nggak? Oi, apa mau nanya? Mau nanya apa Mas Haji? Udah ya, saya udah masuk ya. Jadi gini, jangan sungkan. Kita mau gosipan di situ, mau gosipan tentang usaha atau apa aja. Saya pengen semua teman-teman kenal karena ini penting banget, gitu. Pak Presiden aja dari Solo kan. Nah, berarti kalian tuh orang-orang hebat sebenarnya. Nah, benar sekali. Iya, Pak Presiden dari Solo, gitu. Serabi paling populer juga di Solo, Mas. Nah, itu serabi. Serabi, Mbak bisa bikin ya? Bisa, tapi nggak seenak atau jauh banget rasanya. Ya, itu pasti ada resep tersendiri ya. Semisal nih, one day nih, kita di Mikro Maju bikin talk show. Kalian mau nggak jadi tamu saya? Boleh. Loh, Of course, Mas. Iya, jadi nanti kita ngobrol. Saya akan banyak interview kalian gitu kan, one on one gitu kan, untuk saya pengen tahu sih gimana sih teman-teman tuh di Solo seperti apa. Sekalian ngepromosiin produknya kalian. Mau nggak? Siap. Mau ya? Nah, ini menarik nih. Soalnya gini, kalau nggak dibikin gitu, orang gimana taunya coba?
Nanti pokoknya semuanya dandan, sisiran, mau sisiran. Aku udah potong rambut nih, tuh. Kemarin awal ketemu belum potong rambut, kan sekarang udah potong rambut nih. Jadi siap-siap buat mikro maju sebenarnya. Gitu ya. Nah, di sini nanti ada beberapa teori-teori, teman-teman baca aja. Saya cuma pengen teman-teman pahami bahwa apapun itu bentuk usaha kalian, usahakan efisien. Efisien atau maksudnya efisien? Baik itu nanti penetrasi marketnya, gimana cara mengelola keuangannya juga, dari itu saya mesti ingetin aja nih, hanya ingetin ya. Jadi mesti diiniin, mesti benar-benar dipahamin gitu kan. Oke, selanjutnya, nah ini tadi sih kita sudah bahas ini. Ini juga kita sudah bahas. Kemarin sudah bahas. Oke. Kita sudah bahas juga. Nah, ini juga sudah. Wah, ini sudah semua kita bahas nih sebenarnya. Oh, ada ini nih. Dalam menulis ya, dalam menulis sebuah postingan atau apa, itu juga ada istilahnya itu kerangka tulisan, sketsa ya. Jadi gimana caranya nanti kalau teman-teman bikin sesuatu konten itu harap dicoret-coret dulu. Di sini ada 2 teknik yang nanti bisa kalian coba. Misalkan ada teknik ulasan, jadi mengulas produk. Kalau bahasa anak sekarang nge-review ya, benar nggak? Iya. Nge-review misalkan, wah aku pakai kaos, wah kaosnya ketat banget misalkan, kesempitan, ternyata ukurannya nggak pas. Ya, salah sendiri, bukan salah saya gitu, bukan salah si yang punya produk kan, ternyata memang salah saya aja, salah beli gitu. Nah itu mesti juga disampaikan secara objektif, jangan sampai bisa kita buat ulasan itu dampaknya nggak bagus, tapi gimana caranya sama-sama positif gitu, seperti itu. Ada juga teknik silogisme. Silogisme ini nanti teman-teman baca ya, saya share di grup nanti. Oke. Silogisme itu gini, dari kata silogisme. Jadi itu mengambil sudut pandang yang lazim dan umum diketahui masyarakat. Itu contoh, gini, air mineral, air putih kayak Aqua atau Ades atau segala macam kan memang itu memang air putih yang dijual ya. Kalau misalkan sudut pandang, kita ambil sudut pandang dokter misalkan. Manusia wajib minum air putih itu berapa liter sehari? Anggaplah 2 liter ya. Oke, berarti dengan keterangan sebuah dokter, dari dokter itu mengenai wajib minum air 2 liter itu menjadi salah satu opening yang bagus lah, bisa menjadi sudut pandang yang bisa menjadi kesimpulan sebab akibat antara ide atau sudut pandang yang lazim dengan yang ingin disampaikan, dan itu penutup. Seperti itu contohnya gitu. Yang penting itu harus jelas kalau nulis sesuatu ya, jangan sampai nulis sesuatu itu bahasanya ketinggian. Pernah nggak nemu sebuah postingan tapi bahasanya ketinggian? Atau nggak ikut seminar tapi bahasanya kita nggak ngerti apa yang diomongin? Pernah nggak? Pernah. Iya kan? Kita ikut seminar atau apa, webinar atau apa, tapi bahasanya tuh kok gue nggak ngerti ya gitu. Maksudnya ini apa? Nah, kalian pun juga sama nanti di saat menjalankan sebuah bisnis komunikasi di situ ya. Komunikasi yang harus kalian jalankan tuh harus jelas. Gitu. Jadi kalau misalkan dalam sebelum posting itu wajib itu di-proofread, dibaca ulang sampai kalian benar-benar oke, maksud tulisannya mengarah ke sana, nggak ada bias ke kiri dan ke kanan, seperti itu. Dan di sini ada tips, gaya tulis dan menulis ada baiknya sesuai dengan kepribadian Anda dan karakter kita. Nah, saya sekarang mau nanya ke teman-teman sendiri ya. Saya nggak bisa nilai diri sendiri dari diri sendiri, harus ada third party. Menurut kalian, saya tipikalnya orangnya formal atau non formal? Non formal kayaknya, Mas. Non formal. Non formal. Kenapa? Yo asik wae gayeng. Pembawaannya kayak hijau gitu sih. Oke, bisa. Jadi sebenarnya gini,
Kalau saya itu selalu menyesuaikan kondisi audiens. Semisal kondisi audiensnya itu seumuran kalian 18 tahunan kan ya? Ya, Mas. Ya otomatis saya harus paling muda, saya paling enggak bisa di 20-an deh gitu. Kalau bener-bener di seumuran kalian kan enggak susah juga, soalnya generasi kalian tuh lebih beda cara mikirnya daripada saya gitu kan. Nah, paling enggak saya coba untuk seperti itu gitu. Nanti kalau misalkan saya ketemu dengan yang lebih tua, saya harus bagaimana? Nah, itu tetap ada porsi-porsinya. Jadi kalau kepribadian utama maksudnya kepribadian utama tuh misalkan ya saya orangnya bisa coba untuk luas ke siapa aja, nah itu mungkin bisa jadi. Dan itu menjadi daya tarik psikologis tersendiri itu. Nah, teman-teman saya harap punya itu semua, ya. Itu kepake nanti di masa depan. Nah, untuk pemetaan topik, kira-kira nih, kemarin udah sempat nyoba ya? Ada sempat kesulitan nggak di saat bikin Instastory? Kesulitan kan? Nah, jadi gini, pemetaan topik tuh gini, kalian harus paham topik apa yang kira-kira masyarakat ya dari Solo dulu deh lagi tren, entah mau dari ibu-ibunya kah atau anak mudanya kah atau bapak-bapaknya kah, seperti itu. Untuk contoh gini, saya nanya, kalau saya di 2020 main ke Solo, saya bikin seminar tentang batu akik, rame nggak? Batu akik gitu, sepi kan? Karena udah nggak tren, udah lewat trennya. Udah nggak tren. Iya, walaupun saya datangin ahli geologi dari Rusia gitu, tetap aja sepi. Momentumnya sudah lewat. Tapi bagaimana kalau momentumnya pas? Nah, itu yang mesti teman-teman jeli lihat di market sekarang, itu bisa menjadi bahan nanti di saat kalian membuat konten itu, apa kira-kira topik yang tepat dan bisa di-relate ke produk kalian, seperti itu. Bisa. Nah, ini contohnya nih. Ya jujur aja, semua manusia pasti nggak maha tahu juga, pasti harus belajar. Ini topik yang kita tahu, misalkan. Ini topik yang saya tahu. Ini topik yang kita tahu ya. Ini topik yang kita suka. Dari semua topik pasti kita punya preference. Sukanya yang mana, benar nggak? Ya. Tapi kita harus lihat lagi. Topik yang audiens lagi minati sekarang. Kalau sekarang nih, lagi seneng nonton apa di YouTube? Narasi. Podcast, Mas. Narasi, ada podcast, ada kalau dengerin podcast suka dengerin siapa? Deddy Corbuzier. Kalau aku lagi seneng dengerin ini, pemuda tersesat, tahu nggak? Apa, Mas? Bang. Hah? Apa? Pemuda tersesat, tahu nggak? Enggak. Belum. Wah, langsung dicek. Enggak, jadi gini, yang tren-tren lagi ada apa aja di anak muda, itu kalian harus coba pahami, harus coba lihat perspektifnya dari mana. Soalnya itu one day itu market kalian, umuran kalian juga. Jadi jangan sampai gini juga ya. Kalian usianya 18-an, tapi ketuaan juga, nggak bagus juga, nggak enak juga dilihatnya gitu kan. Jadi harus sesuai aja, mengalir natural seperti itu. Dan yang pasti pilihan topik menjadi penting buat menjangkau semua market seperti itu ya. Oke. Dan ada pertanyaan nih, apakah sebuah postingan atau tulisan media sosial memiliki batas hak cipta? Oh iya. Seandainya Anda mengcopy paste sebuah quotes, wajib nggak ditulis? Siapa yang nulis? Wajib nggak kira-kira? Wajib. Yang paling senang kalian mencantumkan quotes-nya siapa? Gimana, Mas? Paling senang kalian mencantumkan quotes-nya siapa? Tergantung suasana sih, Mas. Nah, kalau Mbak Stevi nih, suasana hati lagi apa, quotes-nya apa biasanya?
Kalau biasanya aku ini Ian Hugen, pernah dengar nggak Mas? Iya, pernah dengar. Ya, biasanya dia. Kalau nggak nulis novel, lihat novel, terus kalau bahasanya bagus, aku foto gitu sih. Iya. Nah, itu kan menarik ya. Nah, itu tetap harus nanti dicantumin. Misalkan Mbak habis foto, nanti Mbak cantumin. Yang nulis misalkan siapa gitu. Seperti itu. Iya, Wajib. benar. Benar. Wajib. Itu bener. Ya. Nah, ini bahas tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan. Ini maksudnya gimana Mas Adi? Oke, gini. Ada yang pernah nulis puisi buat pacarnya nggak? Ada yang sih. Kalau puisi enggak ya, kalau anak sekarang nggak kenal puisi ya. Kalau paling pom gitu-gitu, kalau nggak flirt yang gampang. Oke, nah kayak gitu-gitu ya. Itu copy paste atau misalkan, wah dengar dari siapa gitu. Tergantung juga sih. Nah, kayak liriknya Didi Kempot nih. Pada hafal nggak? Liriknya Didi Kempot yang lagunya Ambiar atau apa, kemarin sempet tren banget tuh. Oh, di Jakarta tren loh itu. Di Solo gimana? Tren juga nggak? Iya dong, Mas. Sama, Sobat Ambiar. Iya, Sobat Ambiar. Iya kan? Itu yang nonton di acara musiknya sampai nangis-nangis loh itu di depan. Iya, sampai nangis. Yang mas-mas juga banyak yang nangis itu. Iya, bener. walaupun tampangnya sangar ya, Mas. Sangat. Iya. Tetap sakitnya tetap di sini sama. jadi intinya itu kekuatan lirik itu di saat sudah kena banget ya seperti itu. Dan apabila misalkan anggap aja gini ya, Didi Kempot bukan sebuah tokoh musisi, anggaplah dia hanya selebgram. Di saat dia membuat sebuah quotes atau lirik gitu kan. Apabila kita copy paste punya beliau, ya kita wajib mencantumkan namanya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang gini, kenapa hak cipta itu penting? Ada tahu kenapa jawabannya? Karena untuk menghargai karya seseorang. Oke. Bisa saya tekanin menghargai dulu ya. Kenapa menghargai itu? Gini. Ini nanti bacaan-bacaan yang bisa teman-teman baca sendiri gini. Kenapa hak cipta itu penting? Saya ambil contoh gini. Setiap saya mau sholat Jumat nih, saya ambil contoh satu. Misalkan, kan kalau di masjid kan sendal itu ada banyak ya, benar nggak? Ya. Iya. Misalkan, Mas Bas, sendalnya aku pinjam. Terus di saat aku taruh lagi, tapi tempatnya naruhnya nggak di tempat semula. Mas Bas mikir itu hilang nggak? Mikirnya hilang nggak kira-kira? Pasti hilang kan? Nah, di saat sendalnya hilang, biasanya Mas Bas nyari sendal lagi tuh yang lain. Bener nggak? Mas Bas iya. Cari lagi yang lain. Di saat cari yang lain itu berkesinambungan tuh. Semuanya. Di saat semuanya berkesinambungan, cuman gara-gara nggak bilang, nggak minta izin. Nah, jadi hak cipta itu adalah fokusnya lebih ke menghargai. Benar tadi siapa yang bilang? Mbak Stevi atau Mbak Syifa tadi yang bilang menghargai? Saya mau. Oh ya, Mbak Stevi ya. Iya, Mbak Stevi yang bilang menghargai. Nah itu Mbak, kuncinya tuh menghargai itu seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya bahasan kali ini.